Halo semuanya, balik lagi dan kali ini saya mau membuat tutorial granny square dan ini sangat mudah apalagi untuk pemula ya. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, kali ini saya menggunakan benang polycherry yang ply kecil. Diawali dengan slip knot, kemudian 4 rantai, 3 dan 4, lalu slip stitch di lubang rantai pertama, kita slip stitch, kemudian 5 rantai, 1 2 3 4 dan 5, lalu buat double crochet sebanyak 3 kali di dalam lubang bagian tengah, buat 3 double crochet, lalu 2 rantai, 1 2 dan ulangi lagi 3 double crochet di dalam lubang tengah, dua rantai dan ulangi pola lagi. Jadi kita membuat pola 3 double crochet 2 rantai sebanyak 3 kali sampai akhir sudut, dan yang terakhir kita buat 2 double crochet, dan slip stitch di rantai awal, yaitu di lubang rantai yang ketiga, 1 2 3 slip stitch. Sudah membentuk 4 sudut, di putaran selanjutnya 3 rantai, kemudian buat 2 double crochet di lubang rantai 2, 1 2 tambah 2 rantai dan 2 double crochet di lubang yang sama, 1 dan 2, lalu di setiap atas double crochet 1 2 3, jadi kita membuat 3 double crochet, 1 2 dan 3, lalu di lubang rantai 2 polanya masih sama, 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Jadi di setiap sudut kita isi dengan pola yang sama, dan buat
3 double crochet, 1 2 3. Jadi di setiap atas double crochet kita mengikuti bagian bawahnya ada berapa double crochet. Lakukan pola yang sama sampai akhir putaran ya. Nah, sekarang membuat 2 double crochet di setiap hole, 2 slip stitch di rantai awal. Jadi kita hitung sebagai double crochet, slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, sudah membentuk segi 4. Di putaran selanjutnya tambah 3 rantai dan mengikuti hole double crochet, lubang double crochet atas, 2 double crochet dan bertemu di sudut atau di lubang rantai 2. Polanya masih sama, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Bertemu lagi di lubang double crochet, kita buat sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 kali double crochet. Dan selalu diingat, di lubang rantai 2 polanya masih akan tetap sama sampai akhir baris. Seumpama kita membuat sebanyak 9 baris, jadi pola lubang rantai 2 itu masih tetap sama. Yang berbeda hanya lubang di atas double crochet, ukurannya semakin melebar akan semakin banyak. Lalu buat 7 double crochet, ulangi sampai akhir putaran. Sudah di akhir putaran, kita slip stitch di rantai ketiga.
seperti ini. Lalu kita ke baris berikutnya, diawali 3 rantai dan double crochet sebanyak 1 2 3 4 5 kali, 5 double crochet, tidak lupa lubang rantai 2 selalu diisi dengan 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Langkah selanjutnya, buat double crochet sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kali double crochet, dan di lubang yang rantai 2 selalu isi dengan pola yang sama. Lakukan langkah ini sampai akhir putaran. Slip stitch di rantai 3. Selesai, dan saya mau membuat satu putaran lagi. Diawali 3 rantai dan buat double crochet sebanyak 1 2 3 4 5 double crochet, dan lubang rantai 2 isi dengan 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Dan seperti biasa, ikuti baris sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 double crochet.
Jadi sebenarnya polanya ini sangat mudah dan cocok buat pemula. Kita hanya mengikuti berapa banyak double crochet di putaran sebelumnya, dan di bagian lubang rantai 2 polanya masih tetap sama, kira-kira seperti ini. Dan nanti kita ketemu di sini. Sudah di akhir putaran, tinggal slip stitch di rantai 3. Nah, seperti ini. Tambah satu rantai untuk mengunci. Kita tinggal potong benang karena ini sudah selesai. Jadi terserah teman-teman, kalau misal mau ukuran yang lebih besar bisa ditambahkan lagi putarannya. Dan saya rapihkan dulu benang pendeknya. Kita rapihkan supaya terlihat lebih rapi, sesuai selera teman-teman. Misal mau lebih besar, tambahkan saja putarannya dan polanya mengikuti double crochet putaran sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi saya di sini membuat satu putaran, 1 2 3 4 5 putaran, dan ukurannya sekitar, sebentar saya ambil meterannya dulu. Nah, kira-kira kurang lebihnya 8,5 cm, dan sisi yang satunya lagi sama ya, ukurannya 8,5 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Video tutorial kali ini cukup sampai sini. Terima kasih teman-teman yang masih setia, dan semoga tutorial selanjutnya bisa bermanfaat atau mudah dimengerti. Terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye bye.